Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku masih ingat dengan jelas setiap detil wajah nenek. Wajahnya yang selalu dipenuhi kerutan, namun tetap memancarkan kelembutan. Rambutnya yang sudah memutih, meski terlihat lemah, namun selalu terikat rapi di bawah penutup kepala. Nenek adalah sosok yang tak tergantikan dalam hidupku. Sejak kecil, aku lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya dibandingkan dengan orang tuaku yang sibuk bekerja. Nenek adalah dunia kecilku. Di pangkuannya, aku merasa terlindungi dari segala kesulitan hidup. Setiap malam, nenek selalu bercerita tentang masa mudanya, tentang kehidupan yang sederhana, penuh tantangan, namun tetap dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Aku ingat betul bagaimana nenek menggenggam tanganku dengan penuh kasih sayang saat bercerita. Jangan takut, nak, hidup ini penuh ujian, tapi dengan cinta, kita akan selalu bisa melewatinya, katanya dengan suara lembut yang penuh kebijaksanaan. Saat itu, aku tak pernah mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud nenek. Namun, setiap kata yang dia ucapkan tertanam dalam hatiku, seperti biji yang tumbuh menjadi pohon. Aku mulai mengerti seiring berjalannya waktu. Nenek selalu ada untukku. Ketika aku jatuh, dia ada untuk mengangkatku. Ketika aku senang, nenek adalah orang pertama yang merayakan kebahagiaanku. Semua kenangan itu begitu indah, begitu sempurna. Aku merasa seakan tidak ada yang bisa memisahkan kami. Namun, akhir-akhir ini, aku merasakan ada yang berbeda. Nenek terlihat lebih lemah dari biasanya. Langkahnya yang dulu tegap, kini mulai goyah. Tangan yang dulu kuat dan penuh kasih, kini seringkali terlihat gemetar. Ada sesuatu yang mengganggu hatiku. Aku mulai merasa cemas, tetapi aku berusaha menepisnya. Aku ingin percaya bahwa nenek akan selalu kuat, seperti yang selama ini dia tunjukkan. Namun, malam itu, ketika aku pulang dari sekolah, aku menemukan nenek duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong. Aku mendekat dan merasakan ada yang tak biasa. Wajah nenek tampak lebih pucat dari biasanya. Nenek tersenyum lemah, tetapi senyumnya terasa berbeda, seolah ada sebuah pesan yang tak bisa diungkapkan. "Nenek, ada apa?" tanyaku dengan suara gemetar. Nenek hanya sedikit lelah. "Nak," jawabnya perlahan. Tapi aku tahu, itu bukan hanya kelelahan biasa. Sesuatu yang lebih besar sedang mengancam kami. Sebuah ketakutan yang tak terucapkan. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Nenek semakin banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Tubuhnya yang dulu bertenaga kini tampak rapuh. Aku mulai melihatnya lebih sering terbatuk-batuk, dan matanya yang dulunya penuh semangat kini sering terlihat kosong. Namun, dia selalu berusaha menunjukkan senyumnya, seolah-olah segala sesuatunya baik-baik saja. Aku tidak bisa lagi menutupi rasa takut yang semakin menggerogoti hatiku. Setiap kali aku melihat nenek, aku merasa ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Ketika aku memegang tangan nenek yang dingin dan gemetar, aku merasakan seolah ada jarak yang terbentuk. Aku ingin melawan rasa takut itu, tetapi semakin lama, semakin kuat perasaan bahwa waktu kami bersama akan segera berakhir. Suatu pagi, ketika aku sedang membantu nenek duduk di kursi dekat jendela, dia memandangku dengan tatapan yang begitu dalam. Ada sesuatu dalam matanya yang membuat jantungku berdegup kencang. "Nak, terkadang hidup ini memang tidak adil," katanya pelan. Suaranya terdengar begitu rapuh. "Kita harus belajar untuk menerima kenyataan, meskipun itu sangat menyakitkan." Aku menahan air mata, berusaha untuk tetap tegar di hadapannya. "Nenek, jangan bilang begitu. Kita masih bisa bersama. Kita masih punya waktu." "Aku tidak ingin berpisah dengan nenek," jawabku, suara bergetar. Nenek tersenyum tipis, namun senyumnya kali ini sangat berbeda. Ada kesedihan yang tak bisa dia sembunyikan. "Kamu harus kuat, nak. Nenek selalu ada di sini, di hatimu." Tangannya yang lemah meraih pipiku, membelai lembut seperti dulu. Aku ingin berteriak, memohon agar dia tetap tinggal bersamaku,
Namun aku tahu kata-kata itu hanya akan membuatnya semakin sakit. Hari itu juga, nenek tidak mau makan seperti biasanya. Tubuhnya semakin kurus, dan aku bisa merasakan tubuhnya yang semakin lemah. Aku membawa nenek ke rumah sakit, berharap ada keajaiban, berharap dokter bisa memberi solusi. Tetapi setelah serangkaian pemeriksaan, aku mendapatkan kabar yang sangat sulit diterima. Nenek mengidap penyakit yang sudah sangat lanjut. Nak, kami akan berusaha, tapi harap kamu siap dengan segala kemungkinan, kata dokter itu dengan wajah yang penuh belas kasihan. Aku merasa dunia runtuh ketika itu juga. Aku tidak ingin kehilangan nenek. Nenek adalah segalanya bagiku. Tanpa dia, hidupku akan terasa kosong. Aku merasa seperti ada batu besar yang menimpa dadaku. Tak bisa bernapas, tak bisa berpikir. Air mataku tak terbendung lagi. Aku memandang nenek yang terbaring lemah di ruang rumah sakit, menahan perasaan yang begitu pedih. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa melawan takdir. Aku duduk di samping ranjang nenek, memegang tangannya yang semakin dingin. Nenek, aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, bisikku. Nenek tersenyum lagi, meski kali ini senyumnya terasa lebih pahit. Malam-malam itu terasa semakin sunyi dan berat. Suara mesin rumah sakit yang berderap perlahan menjadi satu-satunya pengingat bahwa nenek masih ada di sini, meskipun tubuhnya semakin lemah. Aku tidak bisa tidur, hanya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, berdoa tanpa henti agar nenek bisa bertahan lebih lama. Namun, setiap kali aku melihat wajah nenek, aku merasakan ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ada kedamaian dalam dirinya, seolah dia sudah menerima bahwa waktunya hampir tiba. Aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku ingin berteriak, ingin berlari keluar rumah sakit dan meminta waktu untuk berhenti. Tapi kenyataan tak bisa dihindari. Di hari kelima nenek terbaring di rumah sakit, aku merasa semakin tidak berdaya. Dokter sudah berkata bahwa kondisi nenek semakin memburuk, dan mereka tidak bisa lagi melakukan banyak hal. Aku merasa seperti terjebak dalam kebingungan yang mencekik. Tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk mengubah semuanya. Sore itu, nenek membuka matanya. Dia menatapku dengan pandangan yang begitu dalam, seakan ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Nak, ingatlah selalu satu hal, katanya dengan suara yang semakin pelan. Cinta yang tulus tidak akan pernah pergi, meski tubuh kita sudah tiada. Aku berusaha untuk tetap tegar. Namun air mataku mulai membasahi pipi. Nenek, jangan pergi. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku memohon. Suaraku patah-patah. Nenek meraih pipiku, menatapku dengan penuh kasih sayang. Kamu sudah cukup kuat. Nak, hidup akan terus berjalan, dan kamu harus terus melangkah. Jangan pernah takut untuk terus berjalan, walaupun tanpa aku di sampingmu. Aku akan selalu ada di hatimu. Kata-kata itu terasa seperti pisau yang mengiris jantungku. Bagaimana bisa aku hidup tanpa nenek? Aku yang selalu bersandar padanya, yang selalu merasa dilindungi dalam pelukannya. Dia adalah segalanya bagiku. Tapi, seiring dengan kata-katanya yang penuh pengertian itu, aku merasakan bahwa nenek sudah siap untuk melepaskan semuanya. Aku ingin berteriak, ingin memohon pada waktu untuk memberi kesempatan lebih banyak. Namun, nenek sudah menutup matanya, dan aku tahu, dia sedang berjuang untuk pergi dengan damai, jauh dari segala rasa sakit yang menimpanya. Selama beberapa menit, aku duduk di samping nenek, merasakan keheningan yang memeluk kami berdua. Keheningan yang lebih berat daripada suara apapun yang pernah ada. Aku tahu, detik-detik terakhir kami bersama sudah semakin dekat. Di tengah kesedihan ini, aku berjanji dalam hati bahwa aku akan menjalani hidup dengan segala pelajaran yang nenek berikan, bahwa cinta sejati tak akan pernah hilang, bahkan oleh waktu sekalipun. Setelah beberapa saat, nenek membuka matanya untuk yang terakhir kalinya. Aku akan selalu mencintaimu, nak, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kemudian, dengan perlahan, dia menutup matanya untuk selamanya. Waktu itu, aku merasakan dunia runtuh di sekitarku. Nenek telah pergi. Namun, cintanya tetap abadi, tertanam dalam hatiku, selamanya.
Kehilangan nenek terasa seperti kehilangan bagian dari diriku sendiri. Hari-hari setelah kepergiannya terasa kosong. Tak ada lagi tawa lembut nenek di dapur. Tak ada lagi cerita-cerita hangat sebelum tidur. Setiap sudut rumah yang dulu penuh dengan kenangan, kini hanya meninggalkan keheningan yang menyakitkan. Aku merasa terdampar dalam dunia yang tidak lagi memiliki arah. Namun, di tengah rasa kehilangan yang begitu mendalam, ada satu hal yang terus mengingatkanku pada nenek, kata-katanya yang penuh makna. Cinta sejati tidak akan pernah pergi. Kata-kata itu selalu bergaung dalam hatiku, memberi kekuatan yang aneh. Aku tahu, meski nenek tidak lagi ada di dunia ini, cintanya tetap hidup dalam diriku. Aku mulai mencoba untuk menjalani hidup, meski setiap langkah terasa berat. Aku masih sering mengunjungi tempat nenek biasa duduk, berharap bisa merasakan kehadirannya, meski hanya sekejap. Aku sering berbicara padanya, seolah dia masih mendengarku. Nenek, aku ingin memberitahumu, aku sudah mulai mencoba. Aku mulai bisa melangkah lagi, meski tanpa kamu di sampingku. Aku tahu, nenek pasti mendengarku di suatu tempat, dimanapun dia berada. Perlahan, aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa perpisahan adalah bagian dari hidup. Aku mulai mengingat lebih banyak kenangan indah yang kami miliki. Waktu yang kami habiskan bersama, tawa yang kami bagi, dan pelajaran yang nenek berikan. Semua itu akan terus hidup dalam diriku, dan itu cukup memberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Aku juga mulai menemukan kedamaian dalam diri. Ada suatu keheningan yang datang seiring dengan penerimaan. Aku tahu, nenek akan selalu ada dalam hatiku, seperti bagian dari jiwa yang tak bisa dipisahkan. Setiap kali aku merasa lemah, aku hanya perlu menutup mata dan mengingat senyumnya, mendengar suaranya yang lembut mengingatkanku untuk terus maju. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa perpisahan adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Cinta yang tulus akan tetap abadi, mengalir dalam setiap langkahku. Aku tak ingin terus terperangkap dalam kesedihan. Aku ingin membuat nenek bangga, menjalani hidup dengan penuh cinta, seperti yang selalu dia ajarkan padaku. Aku berdiri di depan makam nenek, menatapnya dengan penuh rasa syukur. Aku akan terus berjalan. Nenek, cinta kamu akan selalu menjadi cahaya dalam hidupku, bisikku pelan, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pergi, dengan hati yang perlahan mulai menerima, dan jiwa yang mulai sembuh. Perpisahan itu bukanlah akhir, tapi sebuah awal dari perjalanan baru yang akan aku jalani, dengan cinta nenek sebagai bimbingan.